wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Lestari dengan akhir NIM 082 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan mengajar beserta contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA pada materi sistem pernafasan pada manusia. Keterampilan membuka dan menutup dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apakah hari ini teman sekelasnya ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Emma. Oh, Emma tidak masuk. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Apakah anak-anak ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu, Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai organ-organ pernafasan pada manusia. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan dari hasil belajar kita pada hari ini? Nah, Ibu. Ya, Jadi, organ itu memiliki hidung, tenggorokan, dan paru-paru. baik, benar sekali jawaban dari Mbak Dinda. Sebelum mengakhiri pembelajaran, jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan pada guru untuk memberikan pertanyaan kepada siswa, untuk mengetes pemahaman siswa, dan untuk mengetahui seberapa besar siswa memahami materi yang akan dipelajari. Ingin bertanya, mengapa nafas kita saat berlari itu menjadi lebih cepat? Karena capek, karena jantungnya memutar cepat, karena oksigen. Baik, jawaban dari anak-anak sudah cukup betul, tapi di sini ibu ingin meluruskan jawaban tersebut. Jadi mengapa tubuh kita saat berlari itu nafasnya menjadi semakin cepat? Karena tubuh memerlukan atau membutuhkan lebih banyak oksigen. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini merupakan keterampilan pada guru untuk memberikan penjelasan atau menjelaskan materi dengan jelas dan mudah difahami. Jadi sistem pernafasan itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru anak-anak. Jadi, paru-paru itu mendukung proses pernafasan. Iya, paru-paru itu termasuk dari salah satu organ pernafasan. Keterampilan memberikan penguatan. Memberikan penguatan merupakan respon positif yang diberikan oleh guru agar siswa lebih termotivasi untuk semangat belajar dan juga agar lebih percaya diri. Guru bisa memberikan apresiasi berupa tepuk tangan maupun senyuman kepada siswa. Anak-anak ibu memiliki satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang bisa menjawab dari fungsi hidung pada sistem pernafasan itu apa? Menghirup udara, Ibu. Tepat, betul sekali jawaban dari Mbak Nisa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Dan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini merupakan kemampuan guru untuk menggunakan metode dan media dalam pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menunjukkan gambar, PPT, video, maupun alat peraga. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, silakan simak video yang ada di depan. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru.
Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok, terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Lebih mudah dipahami lewat video kan daripada penjelasan secara langsung, jadi kalian bisa tahu dari alur organ sistem pernafasan manusia itu dimulai dari mana saja. Wis mari, ikut aja. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Hal ini merupakan kemampuan guru untuk mengondisikan kelas agar kelas tetap tertib dan juga tetap kondusif serta nyaman saat pembelajaran sedang berlangsung. Tolong kondusif ya, jangan rame agar lebih tenang saat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu keterampilan guru untuk mengajar kelompok kecil dan kelompok besar. Hal ini merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan jumlah siswa. Jadi sebelum itu Ibu akan bagikan LKPD yang nantinya dikerjakan berkelompok. Tolong kalian buat dua kelompok yang mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Silakan dikerjakan. Apa ada yang kesulitan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi itu gambar dari organ paru-paru. Selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa agar diskusi lebih aktif dan juga terarah. Anak-anak, apakah sudah selesai diskusi bersama kelompoknya? Sudah, Ibu. Coba salah satu simpulkan dari fungsi paru-paru pada sistem pernafasan itu apa? Fungsi paru-paru itu untuk menghirup dan mengeluarkan karbon dioksida. Tepat sekali dan betul jawaban dari Mbak Dini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai 8 keterampilan dasar mengajar serta contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA pada materi sistem pernafasan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.